Lalu saya mulai berangkat, mau pergi ke Amerika. Saya akan 28 hari di Amerika, yaitu 7 kali 4. Setiap minggu 3 hari khotbah KKR. Lalu 4 hari memimpin simposium di universitas yang terpenting di dunia. Di antara 4 minggu weekend, itu Washington DC, New York, Boston, dan Philadelphia. Sesudah 4 minggu itu saya kembali. Antara Senin sampai Kamis, saya akan melayani di Harvard University, Yale University, Brown University, University of Pennsylvania, University of New York, University of Cornell, University of UPenn, dan semua sekolah tertinggi di dunia. Menjawab pertanyaan anak-anak muda yang modern, yang cendekiawan, yang intelektual. Sebagai satu perjalanan terakhir kali memimpin KKR di Amerika sejak tahun 1973. Tahun ini persis 50 tahun. Selama 50 tahun, Tuhan memimpin saya menjelajah negara yang terkaya, terkuat militer, dan terhebat di dalam politik. Dan selama 50 tahun saya melihat Amerika dari negara paling kuat mulai merosot sampai sekarang. Mereka dari pendidikan tertinggi sampai sekarang masih pendidikan tertinggi. Tapi moralnya mulai turun. Imannya mulai kacau. Dan banyak orang miskin makin tambah. Negara ini terlalu besar diberkati oleh Tuhan. Tetapi di antara bangsa Amerika, terlalu banyak orang berani melawan Tuhan. Maka Tuhan mulai meninggalkan mereka. Saya sebagai seorang kecil, Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi negara paling maju di dunia. 50 tahun kebaktian tidak pernah luntur. Kebaktian terus dipakai Tuhan. Dan orang Amerika sebagian sangat takut kepada Tuhan, sangat menghormati pekerjaan Tuhan, dan sangat menghargai pelayanan saya. Saya tidak pernah rasa pimpinan Tuhan pindah ke Amerika. Meskipun di antara semua pendeta, saya salah satu orang yang paling berkualifikasi menjadi pendeta di sana. Tapi saya tidak tertarik. Karena saya tahu panggilan Tuhan untuk saya melayani di Indonesia. Tetapi saya harus memberikan pelayanan saya, khotbah saya, bijaksana, dan pelayanan saya untuk memajukan negara ini. Tidak diundang oleh siapa. Saya sendiri mau di Indonesia. Saya memulai dengan kebaktian yang tidak banyak orang. Meskipun kalau saya mau melayani di Amerika, saya boleh menjadi pendeta gereja terbesar sejak puluhan tahun yang lalu. Karena dari tahun 73 sampai sekarang, 136 kali keliling dunia sampai di Amerika, pernah memimpin gereja dan kebaktian di Amerika di 128 kota. Setiap kali diberi kesuksesan oleh Tuhan. Saya adalah yang membuat kebaktian-kebaktian untuk bersatu dari antara puluhan gereja di setiap kota. Terus menerobos, terus memecahkan rekor, tidak habis-habis. Tapi saya tidak sombong karena itu. Saya khotbah di Amerika dengan sepenuh hati.
Sama seperti saya khotbah di kota kecil di Indonesia dengan sepenuh hati. Tidak pernah berubah. Saya tidak diskriminatif. Saya tidak menghina desa kecil. Di Indonesia 189 kota. Kadang-kadang kota yang kecil sekali. Kota yang hanya 50.000 penduduk. Lebih kecil dari Karawaci. Tetap saya memimpin dengan sepenuh tenaga, sepenuh bijaksana, sepenuh pengertian, pengetahuan yang cukup untuk mengisi kebutuhan mereka. Itu sebab banyak bupati, wali kota, banyak jenderal, banyak camat, banyak orang penting di Indonesia mengikuti kebaktian dan mereka menghargai semua. Banyak jenderal, banyak bupati, wali kota atau gubernur. Kalau mereka Jakarta, mereka ikut kebaktian di sini beserta dengan saudara-saudara. Mereka tidak nonjolkan diri karena mereka juga sama-sama memerlukan pengisian firman Tuhan, pengisian kebenaran Alkitab untuk mempertumbuhkan iman mereka. Meskipun di Indonesia masih banyak orang yang brengsek. Sudah lebih 400 yang masuk penjara. Dari gubernur, dari camat, dari bupati, dari wali kota di Indonesia. Tetapi saya makin lama makin melihat mulai rendah hati. Mulai mengetahui berapa kurangnya manusia dan harus menghormati kepada Tuhan. Sekarang saya memberi tunjuk beberapa foto dari kebaktian baru lewat di Sulawesi Tengah. 3 kota, Tomata, dan juga Tentena, dan juga Luwuk, Banggai. Saudara hampir tidak pernah dengar nama yang kecil ini. Kotanya kecil, 100.000, 200.000 penduduk, lebih kecil dari Kelapa Gading. Tapi yang hadir 5.000, 4.000, semua dengar dengan sangat memperhatikan firman Tuhan. Dan akhirnya ribuan yang maju dengan air mata minta pengampunan dari Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan di Indonesia hampir tidak pernah lihat di kota lain. Lapangan besar dipakai karena tidak ada gereja yang cukup mengisi. Maka sewa kursi 5.000 sudah dibariskan dengan tepat di situ. Tunggu sore, tunggu matahari terbenam, malam orang mulai datang. Kursi diisi. Bukan kosong tapi terisi penuh. Lalu saya mulai naik berkhotbah. Ini baru 20 Agustus. Hari ini 27. Ini 6 hari yang lalu. Bagaimana kumpulkan orang begitu banyak? Hanya Tuhan yang mungkin, bukan saya. Saya seorang yang sudah tua, sudah lemah, dan seorang yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Tapi kuasa Roh Kudus berada di dalam diri seseorang. Tuhan bekerja dengan heran.